Sama dalam hal doa. Ya, kalau sujud tilawah kan kenapa kita sujud tilawah? Kan jelas ya. Karena bacaan itu. Sujud sahwi, kenapa kita sujud sahwi? Ya jelas kan karena lupa. Ya. Maka saya tidak berani menjawab, disunahkan doa juga. Adapun doa yang jelas disunahkan ketika sujud, ya sujud dalam sholat. Apa sujud pertama, apa sujud kedua, apa sujud ketiga, apa sujud terakhir, sama. Siapa yang membedakan sujud terakhir harus bawa dalil. Kalau memang ada dalil tentu sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada dalil ya sama. Tidak boleh membedakan yang sama kecuali harus dengan dalil. Tidak boleh menyamakan yang berbeda kecuali harus dengan dalil. Silakan. Tadi mengenai seorang yang cerdas itu dari seperti Imam Muslim dan lain sebagainya. Itu apakah ini mereka ini adalah orang-orang yang termasuk di dalam takdir yang telah Allah yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kecerdasan mereka itu. Jika mereka melaksanakan saja, kecerdasan itu sudah ada. Jelas ya, jelas sekali. Adakah kejadian keadaan di jagat raya alam semesta yang keluar dari takdir Lauh Mahfuz? Nggak ada. Nggak ada. Semua sudah ditakdirkan. Dan wajib bagi kita menerima takdir itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daruqutni ditakdirkan mempunyai otak yang luar biasa. Kita ditakdirkan punya otak seperti ini pas-pasan. Ya kita wajib terima. Gitu. Kan terserah Allah. Siapa yang akan dilebihkan, siapa yang akan dikurangkan, terserah Allah. Ya. Maka kita yang kecerdasannya tidak seperti imam-imam itu, kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk seperti mereka. Gitu ya. Adapun Imam Bukhari terus belajar, terus menghafalkan dan seterusnya, ini ya bagian dari usaha. Apakah hanya Bukhari yang berusaha mati-matian dalam hal ilmu? Ya enggak lah, banyak. Tapi yang akhirnya seperti Bukhari kan ya jarang sekali, kecuali beliau ya. Artinya tidak ada yang keluar dari takdir. Bagaimana penjelasan tentang setiap bid'ah yang muncul akan mematikan sunnah? Kaidah nih, kaidah. Kita harus yakin dulu tentang kebenaran kaidah ini. Adapun contoh, ya tidak semua kita bisa mencontohkan. Ya. Ada sedikit contoh di kejadian waktu itu di Mesir. Ya. Kejadian waktu itu di Mesir. Jadi ada seorang murid bertanya kepada gurunya, sepertinya gurunya ini kurang paham sunnah, muridnya ini cerdas. Ya Syekh, kenapa Idul Adha tahun ini, sepertinya ini di sebuah perkampungan ya, kenapa Idul Adha tahun ini yang kurban tidak sebanyak dulu-dulu? Dijawab oleh gurunya ini, ya mungkin keadaan ekonomi. Nggak ada yang banyak beli kambing, sapi, dan seterusnya. Muridnya ini cerdas. Ingat, ya Anda lupa kejadian 2 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu. Apa? Warga di situ berbondong-bondong menyembelih sapi, kerbau, kambing di satu tempat. Sepertinya kuburan keramat. Ya, nah ini dia. Jauh lebih banyak daripada untuk Idul Adha. Ini barangkali satu contoh. Di mana ketika bid'ah itu hidup, sunnah mati. Ketika bid'ah itu hidup, sunnah mati. Bagaimana sunnah yang luar biasa menyembelih hewan kurban di 10 Dzulhijjah. Ini hilang. Tersedot oleh bid'ah itu. Kan haram menyembelih
di tempat-tempat tertentu nggak boleh. Menyembelih itu ya di mana saja, nggak boleh dikhususkan. Ini di kuburan keramat. Saya pernah mampir sholat Isya, menjelang sholat Isya. Ya. Nah, itu azan biasanya pas azan itu udah lumayan ramai lah. Habis azan berdatangan, akhirnya sholat jamaah. Malam itu di masjid itu nggak ada orang. Yang azan juga anak kecil, ya, anak remaja, ya. Mungkin 11 tahun, 12 tahun. Nggak ada yang datang. Ditunggu 5 menit, nggak ada yang datang. Penasaran, saya iseng nanya, Dek, kemana bapak-bapak? Kan biasanya sholat jamaah. Belum tahu jawabannya? Iya, tahlilan. Tahlilan. Jadi sunnah luar biasa, sunnah yang wajib kan, hilang mati oleh tahlilan. Mungkin antum pernah ngalami seperti itu ya. Nah, langsung bisa jawab ya. Benar, tahlilan. Benar sekali itu. Ya, ini sebuah contoh. Betapa bid'ah hidup, sunnah mati. Ya. Dan sebaliknya harusnya. Sunnah hidup, ya bid'ah mati. Ketika sunnah hidup, berkibar, ya harus mati itu. Para dukun, ahli bid'ah, tukang tahlilan, dan seterusnya muludan, harus mati. Ketika sunnah berkibar. Bagaimana hukum bermakmum kepada pelaku bid'ah mukaffirah? Urusan dia. Ya. Urusan dia. Ya. Kalau kita bisa memilih, ya, namanya makmum nggak bisa memilih. Ya. Tiba-tiba dia udah jadi imam. Kita tahu dia punya keyakinan misalnya kuburan-kuburan keramat mendatangkan berkah misalnya. Ya. Sudah, kita nggak ada pilihan. Apa yang harus dilakukan makmum ketika imam kurang 1 sujud pada rakaat terakhir? Kalau bisa diingatkan dengan subhanallah, ingatkan. Kalau imam kemudian ingat, lalu menambah sujud. Dan nggak ada masalah dalam hal ini, nggak ada sujud sahwi. Gitu kan? Karena kan nggak ada masalah. Memang tadinya lupa kan, terus diingatkan. Bagaimana kalau imam masih tidak ingat, akhirnya sampai salam kurang 1 sujud, maka ya secara kaidah kehilangan sujud, kehilangan atahiyat awal, ya kan? Ada juga pernah waktu itu saya bermakmum pada orang yang dari berdiri langsung sujud. Saya kira ini dia habis baca ayat sajadah ya. Berdiri lagi, nggak taunya duduk gitu. Artinya kan dia lupa. Apakah kemudian berarti kan dia tidak ruku, tidak i'tidal ya. Apakah kemudian ruku, i'tidal? Enggak, cukup sujud sahwi. Ya. Yang harus ditambah itu kalau kurang rakaat. Misalnya maghrib cuma 2 rakaat, isya cuma 3 rakaat, ya jelas tambah. Dan sebelum salam, sujud sahwi. Ya. Bagaimana kita menyikapi azan subuh yang katanya terlalu cepat? Ini jangan gegabah ya. Jangan gegabah. Ini masalah besar. Ya. Kalau antum bisa ke Depak MUI ya silakan. Ya. Kalau tidak bisa hati-hati. Karena mengatakan kecepatan itu juga ada dasarnya apa? Ya, apakah orang yang mengatakan kecepatan itu sudah meneliti? Gitu. Karena mengetahui datangnya waktu subuh itu tidak segampang zuhur, tidak segampang asar. Zuhur, asar, insya Allah mudah. Subuh tidak mudah. Gitu ya. Sudah pernah kita bahas, saya kira.
bagaimana sulitnya hari ini. Kecuali 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu malah mudah. Atau kita berada di tengah-tengah lautan yang memang pandangan kita ke arah timur itu tidak ada listrik, tidak ada lampu. Nah, itu bisa. Kalau di kita ini sulit. Karena jam berapapun, mau jam 1 malam, jam 2 malam, kita melihat ke arah timur itu pasti terang. Pasti terang ya. Karena listrik di mana-mana, lampu di mana-mana ya kan. Nah, kalau 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, ketika kita melihat ke arah timur, jam 1 malam, jam 2 pasti gelap. Pasti gelap. Nanti tiba-tiba terang, tapi bergaris. Seperti ekor serigala. Itu fajar kadzib. Fajar yang bohong. Fajar yang tidak sebenarnya. Lama-lama itu hilang. Maka ketika fajar kadzib ini, fajar yang tidak sebenarnya ini muncul, masih boleh sholat malam, masih boleh sahur. Gitu. Nanti hilang, gelap lagi. Nah, setelah itu ada cahaya di timur, tapi tidak bergaris, tapi menyebar. Menyebar, lama-lama makin banyak, menerangi bukit, jalanan, dan seterusnya. Itulah fajar shadiq. Ketika mulai muncul cahaya itu, berarti sudah masuk subuh. Kan tidak mudah. Ya. Maka hati-hati mengatakan kecepatan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah salam setelah ke kanan kemudian berhenti sebentar baru kiri? Ini butuh dalil. Butuh dalil. Kalau memang ada dalil ya kita ikuti. Kalau nggak ada dalil ya secara wajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian berhenti begini kan butuh dalil. Ya, kalau langsung ke kiri ya nggak perlu dalil. Selagi belum ada dalil kita tunggu. Kalau memang ada dalil sami'na wa ata'na. Ya, sebenarnya tidak ada ya berhenti di tengah-tengah seperti itu. Pendapat ulama bukan dalil, tapi menggunakan kaidah ulama menjadi pegangan utama. Kaidah ini berdasarkan apa? Nah, betul kaidah-kaidah itu banyak di ilmu usul fikih, ya kan? Kaidah itu berangkat dari apa? Dari dalil. Ya, kaidah itu berangkat dari dalil. Misalnya, yang gampang aja, al-amru ba'dan nahi lil ibaha. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu mubah-mubah saja, tidak wajib. Ini berangkat dari mana? Berangkat dari dalil. Berangkat dari praktek Rasul dan para sahabat. Gitu. Ya, Rasul dan para sahabat, adakah Rasul dan para sahabat habis sholat Jumat tidur, istirahat, nggak kerja lagi? Ada banyak. Nah, ini kan praktek dari kaidah tadi. Sementara menurut dalil, jika sholat sudah dilakukan, sholat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ard. Bertebarlah kalian di muka bumi. Artinya, yang petani harus ke sawah lagi, yang pedagang harus ke pasar lagi, yang pegawai harus ke kantor lagi, dan seterusnya kan, zahirnya seperti itu. Nah, kita lihat Rasul dan para sahabat, apa iya? Gitu. Kan tidak. Disitulah muncul kaidah bahwa perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kan di ayat sebelumnya kan dilarang. Kita dilarang bertebaran di muka bumi, kita dilarang berjual beli, kita dilarang urusan dunia ketika azan Jumat berkumandang.
Setelah itu ada perintah fantasiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi setelah selesai Jumat. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Jadi kaidah itu bukan bikinan ulama, bukan dari Rasul dan para sahabat. Nah, kata-katanya iya. Mungkin di zaman Rasul dan para sahabat kata-kata tadi tidak masyhur ya. Mungkin tidak diucapkan, tapi langsung dipraktekkan. Jadi Rasul dan para sahabat itu menonjol di praktek. Kalau kita menonjol di teori, Rasul dan para sahabat langsung praktek. Ya nggak jauh-jauh Rasul dan para sahabat kalau baca min, habis itu ba, dibacanya min, ba'di apa mim? Ya tentu mim. Apakah Rasul dan para sahabat pakai teori? Kalau nun mati ketemu ba, jadinya iqlab, gitu ya. Jadi mim. Enggak, Rasul dan para sahabat enggak ada begitu-begituan. Langsung praktek. Gitu ya. Wallahu. Ada lagi? Ya. Dalam bahasa Arab itu apakah ada penyebutan tentang bahasa kita? Ada beberapa bahasa Arab juga pernah menyebut seseorang itu bisa bahasa Arab, tapi belum itu bahasa kita, dengan alasan bahasa kita itu penuh dengan murid. Iya, seperti yang kita bahas tadi. Jadi di Arab sendiri ya, kalau di kita kan nggak bisa ngarang-ngarang bahasa ya. Yang namanya bahasa Arab pasti Al-Quran dan Sunnah. Orang kita bukan orang Arab, masuk kita belajar, ya mungkin TKW kali ya. TKW nggak tahu bahasa Arab, tiba-tiba ke sono. Tiba-tiba ke sono yang dia dengar bahasa Amiyah itu, bahasa istilah kita bahasa pasaran ya, bahasa Amiyah, bukan bahasa Fusha. Ya taunya seperti itu. Adapun kita belajar di madrasah, di kampus, di pesantren, ya pasti bahasa Arab yang Al-Quran dan Sunnah. Ya istilah kita bahasa kitab. Gitu. Bukan bahasa sehari-hari orang Jeddah, orang Mekah, orang Madinah, apalagi di pasar. Ya. Ya, orang sana itu mendengar misalnya kita bilang na'am, itu udah kaget. Wah, ini nggak main-main bilang na'am, ya kan? Kalau orang pasti belajar gitu ya. Padahal kita cuma bilang na'am. Karena sono na'am jarang dipakai, pakainya apa? Aywa, ya kan? Ya aywa, mana ada di Al-Qur'an di sana aywa. Malah di Jepang aywa, ya kan? Merek itu kan. Bisa-bisanya aywa, ya kan? Ini kan rusak-rusaknya. Bukannya na'am malah aywa. Dan banyak lagi lah. Orang kita nggak tahu gitu. Kecuali yang lama di sono. Allahu. Ada lagi? Ya. Kita tahu bahwa semua kejadian yang di alam semesta ini telah dicatat di Lauh Mahfuz. Ya. Ada hadis yang menyatakan bahwa jika kita bersidang wahyu akan mempanjang usia. Jadi konteks makna memperpanjang usia bagaimana terhadap yang ada di ketetapan dalam Mahfuz. Seseorang misalkan sudah ditentukan 70 tahun. Karena dengan hadis tadi panjang itu positif. Karena apakah dari 70 menjadi 75 atau tetap di 70 yang tercatat di dalam Mahfuz. Arti dari memperpanjang usia, memperbanyak silaturahmi tadi itu maknanya gimana terhadap yang ada di dalam. Coba antum ingat-ingat catatan Allah takdir itu ada berapa? Selain di Lauh Mahfuz ada lagi nggak? Di mana? Itu. Yang di Lauh Mahfuz jangan kita bahas, gimana mau bahas kita nggak tahu. Jangankan kita Jibril, Mikail nggak ada yang tahu. Gitu ya. Untuk diri Jibril sendiri nanti akan gimana Jibril nggak tahu. Apalagi kita, maka jangan kita bahas. Nah, yang kita bahas yang di perut ibu kita. Di perut ibu itulah ada catatan bercabang. Allah perintahkan kepada malaikat tulis umurnya 60 tahun.
Tapi kalau dia menyambung silaturahim, didatangi ayahnya, ibunya, bibinya, dan saudara, tambah jadi 70 tahun. Gitu. Tulis dia tahun 2000 sakit selama 6 bulan. Gitu. Tapi kalau sebelum itu dia banyak sedekah, sakitnya 2 hari saja. Atau sehari saja, atau enggak sakit. Tulis begini, nanti kalau begini, nanti kan, itu makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ingin dijauhkan dari berbagai macam penyakit, perbanyaklah sedekah. Kalau ingin panjang umur, silaturahim. Kalau ingin terhindar ini, berdoa. Kan timbul pertanyaan tadi, bukankah udah ditulis ya? Tadi jawabannya. Allah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.